Selamat sore, salam, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita pada kesempatan ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita kembali masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu yang besar bagi kami, di mana Engkau telah memimpin menyertai kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dan kembali di kesempatan ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang boleh menolong, baik hamba-Mu yang akan mengajarkan kebenaran firman-Mu, dan juga jemaat yang mau belajar firman-Mu. Biarlah kami semua boleh semakin mengenal akan kasih-Mu, mengenal akan Engkau, dan kami mau hidup seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan waktu yang kami gunakan di kesempatan sore hari ini, dan kami meletakkan di dalam tangan pimpinan-Mu. Terpuji dan Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita melanjutkan mempelajari kitab Petrus. Kalau minggu lalu kita telah belajar dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dengan sebuah tema, sudahkah kita mengalami pertumbuhan? Dan minggu lalu kita sudah mempelajarinya. Dan hari ini kita akan terus melihat di dalam ayat lanjutan di dalam 2 Petrus pasal 1 Petrus pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan ayat ke-10. Saya baca kepada kita Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang maha, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya. Yang menjadi tema di dalam Bible Study kita atau PA kita pada sore hari ini Bapak Ibu dan Saudara, yaitu batu penjuru. Ya. Batu penjuru atau Yesus adalah batu penjuru. Ya. Kalau kita memperhatikan minggu lalu di dalam pembelajaran kita, yaitu sebagai umat Tuhan, kita harus terus mengalami pertumbuhan rohani, di mana di dalam pertumbuhan rohani kita harus diberikan makanan. Dan kalau kita masih bayi secara rohani atau baru bertobat, maka dikatakan kita diberikan air susu yang murni. Ya. Seperti seorang bayi yang baru lahir, ia membutuhkan air susu yang murni. Tetapi kita yang telah dewasa, Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu bukan lagi makanan ringan
atau susu yang kita perlukan, tetapi makanan keras yang harus kita konsumsi sehingga pertumbuhan kita juga semakin hari semakin baik. Dan di kesempatan ini di dalam firman Tuhan yang kita pelajari di sore hari ini, di mana Rasul Petrus memberikan gambaran kepada kita tentang Yesus itu. Dan dia berkata Yesus itu adalah batu penjuru. Ya. Kalau kita tadi membaca di dalam ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga, ayat yang keempat, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, Petrus memberikan gambaran kepada kita tentang Yesus. Lalu dia menggunakan sebuah gambaran yaitu batu yang hidup. Ya. Apa makna penyampaian Petrus tentang Yesus itu adalah batu yang hidup? Maka kalau dilihat Bapak, Ibu, dan Saudara secara keseluruhan di Alkitab, Tuhan sering menggunakan istilah kata batu ini. Ya, kita ingat ketika bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, lalu Tuhan mengatakan kepadanya untuk menaruh batu di tengah-tengah sungai. Sebagai apa? Bentuk peringatan. Dan ada gambaran-gambaran yang lain yang digunakan tentang istilah batu. Tetapi di dalam bagian ini, batu yang diberikan di sini adalah sebuah fondasi daripada kehidupan. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki yang namanya fondasi hidup atau dasar hidup kita. Jadi dasar kehidupan kita tidak bicara tentang masalah yang sifatnya jasmani atau makanan. Ya, makanan yang sifatnya jasmani. Ya. Tetapi makanan rohani kita. Maka fondasi dasar kehidupan kita itu adalah Yesus Kristus. Lalu kenapa kembali dikatakan digunakan di istilah di sini adalah batu yang hidup? Bukan saja sebuah dasar atau fondasi kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi Yesus itu juga adalah kekuatan kita. Kekuatan yang tidak bisa terkalahkan oleh apapun juga. Orang yang percaya mendasari iman percayanya kepada Yesus Kristus sebagai dasar hidupnya. Tetapi juga di dalam perjalanan imannya, ia harus berharap bersandar sepenuhnya kepada Yesus. Kenapa? Itu adalah kekuatannya. Kekuatan yang memberikan satu kepada kita kemenangan sehingga kita bisa melewati apapun tantangan dalam kehidupan kita. Bukan saja itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau dikatakan di sini adalah batu yang hidup, bicara hidup di sini, maka kita teringat dengan pengajaran Tuhan Yesus bahwa Dia adalah sumber kehidupan. Maka ini bicara tentang Yesus yang digambarkan oleh Petrus di sini adalah keberadaannya yang bukan saja ia sumber kehidupan, tetapi telah ada sejak zaman kekekalan. Jadi Yesus ada, Yesus hadir, ia telah ada sejak kekekalan. Dan ini sinkron dengan apa yang diajarkan juga oleh Yohanes, yaitu penulis Injil Yohanes, di mana firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah ada dari kekekalan. Kemudian kalau digambarkan Yesus di sini adalah batu yang hidup, maka ia juga memberikan pernyataan kepada kita bahwa Yesus itu adalah sumber perlindungan
dan keamanan bagi kita. Orang percaya bersandar sepenuhnya kepada Kristus. Orang percaya menaruh pengharapannya kepada Kristus. Karena ia tahu Yesus itu Allah dan ia menjadi sumber perlindungan, sumber keamanan di dalam hidup mereka. Selanjutnya, apalagi makna yang dikatakan di sini, Yesus itu adalah batu yang hidup. Tadi sudah saya sampaikan di Bapak Ibu dan Saudara bahwa Yesus itu telah ada sejak kekekalan. Maka ia memiliki hidup yang kekal. Itulah sebabnya penulis juga Injil Yohanes mengajarkan kepada kita untuk percaya kepada Yesus, sehingga dengan kita percaya kepada Dia, kita mendapatkan hidup yang kekal. Selanjutnya, gambaran-gambaran yang diberikan, yaitu Yesus itu raja kehidupan bagi seluruh umatnya. Ya, saya katakan di sini raja kehidupan bagi seluruh umatnya, bagi yang percaya kepada Dia. Tentu bagaimana kita bisa memahami di sini Bapak, Ibu, dan Saudara tentang keberadaan Yesus itu sebagai raja kehidupan yang telah ada sejak kekekalan, sebagai fondasi kehidupan kita, sebagai sumber kekuatan kita. Maka tadi di dalam ayat yang keempat bagian selanjutnya dikatakan, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus itu adalah pilihan Allah menjadi fondasi kehidupan kita. Sumber keselamatan kita, sumber pengharapan kita. Dan ia yang telah dipilih Allah. Jadi bukan yang lain Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, sumber keselamatan kita yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu hanya Yesus. Jadi jangan pernah mengharapkan sumber keselamatan dari pihak lain atau dari orang lain. Tapi satu-satunya yang telah dipilih dikatakan di sini, yang telah dipilih Allah, bahkan bukan hanya dipilih, dikatakan di sini apa? Dihormat di hadirat Allah. Ya. Ia telah dipilih dan ditetapkan sejak semula untuk menjadi dasar daripada jemaat, dasar daripada gereja, dasar daripada umat pilihan Allah. Jadi di sini kita bisa diajarkan oleh Petrus, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, di dalam pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman kita, maka harus jelas, harus kuat dasarnya, harus kuat fondasinya. Kalau sebuah bangunan fondasinya tidak kuat, maka rumah itu bisa roboh oleh karena angin, oleh karena banjir dan lain sebagainya. Tetapi kalau fondasinya kuat, maka rumah itu akan bisa berdiri kokoh. Demikian dalam iman kita. Ketika fondasi hidup kita ditaruh pada dasar yang tepat, pada dasar yang benar, pada fondasi yang kokoh, maka kita tidak mudah untuk bisa goncang. Sekalipun sekali lagi banyak tantangan rintangan yang kita hadapi, maka kita tetap harus kuat karena fondasi kita adalah Yesus Kristus. Kemudian apa lagi yang diajarkan oleh Petrus di dalam bagian ini, Bapak, Ibu, dan Saudara? Bukan saja Yesus itu adalah batu yang hidup, tetapi dia juga menyampaikan kepada kita bahwa Yesus itu adalah kepala gereja. Ya. Tentu yang kita pahami di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, gereja di sini bukan gedungnya. Gereja di sini bukan persoalan organisasinya. Tetapi gereja di sini adalah bicara personal, bicara orang. Ya. Di mana gereja itu adalah orang yang
dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ayat 9, bagian terakhir. Itulah definisi gereja. Ya, orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi sekali lagi bahwa kepala gereja atau kepala orang percaya itu Yesus. Kemudian di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, tentu ditekankan sekali lagi bahwa hanya Kristus yang merupakan dasar. Ya, fondasinya Kristus, kepalanya juga adalah Kristus. Maka kalau kita bicara organisasi gereja pun Bapak, Ibu, dan Saudara harus diingat. Organisasi gereja bukan milik seseorang, bukan kepunyaan seseorang. Kepalanya bukan seseorang. Sekalipun di gereja kita mengenal ada pendeta, ada majelis. Ini hanya sebagai alat Tuhan. Tetapi pemilik satu-satunya, kepala satu-satunya bagi gereja adalah Kristus. Itulah sebabnya siapapun yang ada di dalam gereja harus taat dan tunduk kepada Kristus. Ya. Dia adalah batu penjuru utama. Ya. Arah yang harus dituju. Dia adalah pemimpin bagi jemaat. Pemimpin bagi umat. Pemimpin bagi orang percaya. Maka sebagai pemimpin Bapak, Ibu, dan Saudara, karena dia adalah batu penjuru, maka sudah seharusnya orang percaya tidak boleh terlepas daripada bangunan itu atau dari dasar itu. Kalau sebuah bangunan lepas atau terpisah dari fondasinya, maka sekali lagi fondasi atau rumah itu akan mudah roboh. Ya, sebagai orang percaya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak boleh terpisah daripada Kristus. Apapun itu, bagaimanapun, dalam keadaan apapun, jangan pernah sekali-sekali terpisah dari Kristus. Kita harus menyatu. Kita harus tetap bersama dengan Kristus. Lalu di dalam bagian selanjutnya yang dinyatakan oleh Petrus di sini, ya, sebagai orang percaya, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai gereja? Hakikat apa yang harus kita lihat dalam perjalanan kehidupan kita? Di dalam bagian ini, jemaat Kristen itu adalah bait Allah yang hidup. Di ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini Petrus mengingatkan kita bahwa orang percaya bisa dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ini artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa di dalam jemaat sebagai bait Allah, maka kita tidak bisa pungkiri bahwa kita ini memiliki perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu bukan sesuatu hal yang membuat kita tidak bisa hidup sebagai sebuah komunitas. Justru di dalam perbedaan-perbedaan itu, maka kita bisa dipergunakan untuk membangun, ya, kalau dikatakan di sini, pembangunan suatu rumah rohani. Ya. Sebuah gedung tidak hanya terdiri daripada satu batu, tetapi beberapa batu yang ditumpuk-tumpuk sehingga apa? Batu ini bisa membentuk sebuah bangunan. Entah itu batunya besar, entah itu batunya kecil, tetapi kalau itu dipersatukan, disatukan,
maka dia bisa membentuk sebuah bangunan. Demikian kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita dibentuk, ya. Kita bisa dipakai oleh Tuhan. Makanya dikatakan di dalam bagian ini bahwa kita itu bukan batu yang mati, tapi batu yang hidup. Ya, ingat Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan di dalam membangun rumah rohani, maka sudah seharusnya dalam kehidupan kita, maka kita harus bisa menjadi batu yang hidup. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Di sini Petrus ingatkan kita tentang tanggung jawab kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Di mana sebagai orang percaya, satu dengan yang lain harus saling bergandengan tangan. Satu dengan yang lain harus saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, ini bicara tentang apa? Bicara bagaimana kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, berperan di dalam pembangunan rumah Allah atau bait Allah. Ya, kalau lebih kita spesifikkan Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai rumah Allah. Ya, kalau itu sebuah gedung, maka kita harus ambil bagian dalam tugas panggilan kita. Maka ini kita bisa melihat itu dalam bentuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena kita itu adalah batu yang hidup. Ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan. Ya. Jadi kata di sini dipergunakan. Jadi dipakai oleh Tuhan. Sebagai apa? Batu hidup. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan mau menggunakan hidup kita sebagai alat Tuhan, maka bersyukurlah untuk hal demikian. Karena Tuhan memakai hidup kita untuk apa? Untuk sebuah hal yang berguna. Yaitu dikatakan tadi pembangunan suatu rumah rohani. Ketika Tuhan mempercayakan kita sebuah pelayanan. Ketika Tuhan mempercayakan kepada kita sebuah tanggung jawab. Bersyukur untuk hal demikian. Entah dalam bentuk apa Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi paling tidak sebagai jemaat Tuhan, sebagai anggota gereja, sebagai umat Allah, maka Tuhan mau memakai kehidupan kita untuk bisa menjadi alat kemuliaannya. Maka di sana katakan di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, yaitu gereja itu karena sebuah komunitas. Ya, kita bisa bicara ini gereja juga sebuah komunitas. Kalau tadi saya katakan bahwa gereja itu adalah pribadi individu, tetapi di dalam sebuah individu kita bisa berkumpul bersama untuk membangun suatu rumah rohani, maka hidup kita bisa menjadi alat, hidup kita bisa menjadi berkat, talenta kita bisa kita gunakan untuk menjadi alat untuk pembangunan rumah rohani yang dikatakan di sini, untuk bisa menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya di dalam penjelasan Petrus selanjutnya, bukan saja dipakai sebagai batu yang hidup, tapi dia juga mengingatkan Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa orang percaya itu adalah imamat yang kudus. Imamat yang kudus. Apa maksudnya? Suatu imamat yang kudus. Suatu imamat yang kudus, kalau kita memperhatikan di dalam konteks perjanjian lama Bapak, Ibu, dan Saudara, maka seorang imam memiliki peran mempersembahkan korban kepada Allah. Yaitu ia mewakili umat Allah kepada Tuhan. Dia mempersembahkan korban. Dan korban-korban yang diberikan adalah korban yang
kudus, yang tidak boleh bercacat celah. Dan di sini Petrus menggambarkan kehidupan kita sebagai imamat yang bisa menjadi korban yang telah dikorbankan untuk bisa menjadi berkat. Namun sebelumnya diingatkan juga kepada kita bahwa kalau kita menjadi imamat yang kudus, itu bukan karena kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi oleh karena Allah sendiri yang telah memilih kita. Orang-orang pilihan yang telah dikuduskan bagi Allah. Oleh karena pengorbanan Kristus, oleh karena kematian Kristus, kita telah menjadi umat pilihan Allah yang telah dikuduskan. Dan sekali lagi, peran kehidupan kita bukan saja hanya untuk diri kita, tetapi juga berguna bagi orang lain. Itulah sebabnya kita diperlengkapi oleh Tuhan dengan karunia-karunia yang telah Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Kita diberikan perlengkapan oleh Tuhan, sehingga dengan perlengkapan itu kita bisa menggunakan itu. Untuk apa? Dikatakan di dalam ayat selanjutnya, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tadi saya katakan, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa kalau kita melihat konteks perjanjian lama, seorang imam adalah seorang yang menjadi perantara. Dan ia bisa memberikan korban yang suci kepada Tuhan, yang tidak bercacat celah. Sekarang dia andaikan itu. Sekarang kita tidak lagi hanya mempersembahkan korban, tetapi justru kita juga orang yang menjadi korban itu, ya, dikatakan di sini untuk mempersembahkan persembahan rohani itu. Persembahan rohani yang dimaksudkan di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, di dalam Roma pasal 12 ayat 1, kalau kita baca Roma 12 ayat 1, dikatakan di situ, oleh karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi Rasul Paulus di dalam pengajarannya kepada jemaat yang ada di Roma pada zaman itu, kemudian dia menekankan bahwa mereka adalah umat yang telah ditebus oleh Kristus, telah disucikan. Lalu dia ingatkan, kehidupanmu yang telah disucikan itu kamu gunakan untuk apa? Sebagai persembahan yang hidup. Kalau dikatakan di sini adalah tubuh, berarti jasmani kita ini, ya. Tubuh kita ini, jiwa kita ini, seluruh keberadaan kita ini, kita gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Kemudian apalagi, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat konteks perjanjian lama di dalam konteks imam lagi, adalah tanggung jawabnya adalah sebagai perantara, sebagai pendoa bagi umat yang lain. Jadi kita juga adalah bagian daripada yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pendoa bagi orang lain. Hidup kita adalah pendoa bagi orang lain. Menaikkan pujian kepada Tuhan, mempersembahkan perbuatan-perbuatan baik kita, pelayanan kita, dan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sebagai umat percaya. Namun di dalam bagian ini Petrus ingatkan kita, di dalam melakukan itu semua, Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan kita mendasarinya dengan diri kita.
Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Jangan kita mengandalkan diri kita. Tapi kita melakukan itu, mempersembahkan itu melalui apa? Yesus Kristus. Karena hanya melalui Yesus Kristus, segala bentuk pengorbanan kita, segala bentuk persembahan kita, segala bentuk apa yang kita lakukan baru berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita ada di luar Kristus, kalau kita ada di luar iman percaya kepada Yesus Kristus, maka segala bentuk persembahan kita kepada Tuhan, segala bentuk pelayanan kita kepada Tuhan, segala bentuk doa kita, perbuatan baik kita sekalipun, kita persembahkan kepada Tuhan, maka sesungguhnya itu tidak berkenan kepada Allah. Jadi dasar ketika kita melakukan sebuah itu Bapak Ibu dan Saudara adalah melalui Yesus Kristus. Dan hanya lewat Yesus Kristus kita melakukan segala sesuatu, kemudian apa yang kita lakukan itu bisa berkenan kepada Tuhan. Kemudian apa lagi yang kita bisa perhatikan di dalam bagian ini, di mana Yesus Kristus digambarkan kepada kita sebagai korban yang telah diperkenankan oleh Tuhan. Memang di ayat 6 sampai ayat yang ke-7 Bapak Ibu dan Saudara itu adalah gambaran ketika bangsa Israel tidak bisa menerima keberadaan Kristus. Menolak kehadiran Kristus sampai ia harus disalibkan. Namun ada hal yang penting kita bisa melihat di sini Bapak Ibu dan Saudara. Bagi kita, bagi yang percaya, dikatakan di ayat 7, yang percaya itu adalah sesuatu hal yang mahal. Kenapa? Karena melalui korban Kristus, ya, kita bisa menghampiri Allah. Kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kita bisa menjadi umat yang dipilih oleh Allah. Makanya di dalam ayat yang ke-9 itu dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang dipilih. Yaitu melalui pengorbanan Yesus itu, kita telah menjadi umat yang terpilih. Sehingga apa? Kalau fungsi imam tadi saya katakan itu adalah seorang perantara antara Allah dengan manusia. Maka orang percaya hari ini juga adalah Bapak Ibu dan Saudara. Ada hak istimewa yang kita boleh dapatkan. Yaitu apa? Kita bisa secara langsung menghadap kepada Allah. Jadi tidak lagi melewati perantara. Tidak lagi melewati orang lain. Tidak lagi melewati seperti apa konteks perjanjian lama. Yaitu kalau kita mau mempersembahkan korban harus melalui imam besar. Lalu imam besar itu lalu yang bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tidak. Sekarang kita bisa menghampiri Allah secara langsung. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa mengutarakan segala pergumulan hidup kepada Tuhan secara langsung. Tidak lagi melewati jalur yang lain atau melalui orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa langsung. Itulah keuntungan yang kita bisa dapatkan ketika kita ada di dalam Kristus. Kemudian apa? Kita adalah kepunyaan Allah. Kita adalah milik Allah. Tetapi di sisi yang lain diingatkan kepada kita, ayat 9, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Satu keuntungan kita bisa dapatkan, kita bisa menghampiri Tuhan. Tapi di sisi yang lain juga Tuhan ingatkan kepada kita bahwa kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai seorang imamat yang rajani, kita dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Supaya kamu memberitakan
perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Apa perbuatan besar yang Tuhan berikan kepada kita? Yaitu apa? Keselamatan. Melalui kita Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa mewartakan berita keselamatan. Melalui kita bisa memberitakan kabar sukacita itu, bahwa Allah telah datang ke dalam dunia, Allah telah mati di atas kayu salib, yaitu Yesus Kristus. Dan kematiannya itu adalah untuk keselamatan bagi siapa yang percaya kepada Dia. Itulah sebabnya diingatkan kepada kita tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk terus mewartakan Kristus, bersaksi tentang Kristus bagi dunia ini. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Kerinduan Tuhan, mereka yang ada di dalam kegelapan, mereka boleh melihat terang yang ajaib. Orang yang binasa oleh karena dosa, mereka boleh mendapatkan keselamatan. Tuhan begitu mencintai umat manusia. Tuhan begitu mencintai setiap orang Bapak Ibu dan Saudara. Maka Tuhan berkata, tanggung jawab kita sebagai orang percaya mewartakan itu. Yesus itu adalah batu penjuru. Yesus itu adalah sumber kekuatan. Yesus adalah fondasi kehidupan kita. Yesus adalah tempat perlindungan bagi kita. Dan biarlah semua orang boleh mengalami itu, bisa merasakan itu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan mereka. Dan tanggung jawab itu telah diberikan kepada kita, umat yang percaya. Kiranya melalui pembelajaran kita pada sore hari ini boleh memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu yang kami pelajari pada kesempatan sore hari ini. Dan biarlah itu bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berkati semua jemaat-Mu yang telah belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan kirimkan melalui WA. Tuhan memberkati.